Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kelanjutan part 2, yaitu bagian B mengenai su'ul hisab. Yang akan kita kaji, yang akan mengalami su'ul hisab itu adalah orang-orang muslim fasik, muslim munafik, dan muslim musyrik. Pada bagian A sudah kita kaji tentang murtad dan kafir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Safwan ibni Muhrizi qala rajulun li ibni Umar kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ammal kuffaru wal munafiqun, dan adapun orang-orang kafir dan orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah, akan dipanggil dengan suara yang keras di hadapan semua makhluk. Mereka inilah orang-orang yang telah mendustakan Allah. Jadi orang kafir, orang munafik nanti su'ul hisab, sangat buruk hisabnya, dipanggil dengan suara keras di depan semua makhluk, dipermalukan mereka ini. Kemudian firman Allah di dalam surah Hud ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim atau musyrik daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim, orang-orang musyrik. Apakah pengertian dari muslim musyrik, muslim munafik, dan muslim fasik? Ini akan kita uraikan hamba-hamba Allah. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama atau yang poin ke-6 ini, peringkat ke-6, muslim musyrik. Syirik artinya sekutu atau serikat. Adapun musyrik adalah orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam menyembah, meminta, berlindung, dan berharap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat,
bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi yang dikatakan orang musyrik itu adalah di satu sisi mereka menyembah Allah, tapi di sisi lain juga mereka minta kepada selain Allah. Itu orang musyrik. Na'budu kepada Allah, nasta'in ke gunung, ke kuburan, ke pohon. Padahal dia sholat, dia puasa, dia haji bahkan. Nah, jadi bercabang dua itulah yang dikatakan orang musyrik. Kalau orang kafir, mereka hanya menyembah Tuhan selain Allah. Orang beriman menyembah dan meminta hanya kepada Allah. Tapi kalau orang musyrik, dua dia, berkepala dua. Nyembahnya ke Allah, pakaiannya luar biasa, Islam nampaknya. Tapi di sisi lain dia juga minta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah. Na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah. Nah, kita lihat pembagian syirik. Yang pertama syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati, seperti riya, sum'ah, ujub. Ini namanya syirik khafi. Yang kedua asghar, syirik kecil, yaitu mempercayai tatayur, percaya kepada suara-suara burung, ya, percaya kepada kupu-kupu masuk ke rumah, berarti petanda akan datang tamu. Itu namanya tatayur. Mempercayai zodiak, lahir bulan ini, zodiaknya ini, bintangnya seperti ini, itu namanya tatayur. Dan itu syirik. Bersumpah dengan selain Allah. Ini juga namanya syirik asghar, bahaya juga. Yang ketiga syirik akbar, yaitu syirik besar, seperti animisme, percaya kepada tahayul, ya, roh-roh. Kemudian dinamisme, percaya kepada benda-benda keramat dan mengkultuskan manusia. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinar, binasalah hamba dinar, wa abdud dirham, dan hamba dirham, wa abdul khamisah, dan hamba pakaian tebal atau sutra. In u'tiya radiya, apabila dia diberi dia senang, ridho, gembira. Wa illam yu'ta sakhita, dan apabila tidak diberi maka dia murka. Ini artinya berbuat mengharapkan balasan uang, pakaian mewah, jabatan, atau apapun. Nah, ini namanya syirik khafi. Jadi niatannya itu duniawi. Ya maaf, misalnya sebagai seorang ustaz ceramah. Nah, di sisi lain dia ada niatan amplop. Ketika diberi amplop dan isinya banyak, girang dia. Tapi begitu diberi amplop isinya sedikit, udah capek-capek, jauh lagi cuma segini. Itu binasa kata Nabi. Itu namanya syirik khafi. Ya Allah ya Rabb, ini memang tipis sekali ujiannya. Ini harus kita lawan hamba-hamba. Kalau nggak dilawan, nggak bertobat, nanti di akhirat sul hisab dia. Ini yang pertama. Nah, kemudian syirik asghar, syirik kecil berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Anna ibna Umar sami'a rajulan yaqul la wal ka'bati, faqala ibnu Umar la yuhlafu bi ghairillah. Jadi ada salah seorang bersumpah di atas nama Ka'bah, wal ka'bati, demi Ka'bah. Kata Ibnu Umar, tidak boleh. Tidaklah boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara au asyraka, maka sungguh dia telah menjadi kafir atau dia telah menjadi syirik. Jadi tidak boleh bersumpah demi Allah
Demi Rasulullah tidak boleh. Demi Allah, demi Ka'bah tidak boleh. Yang boleh hanya demi Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Tergolong dia syirik asghar dan berbahaya. Nah, kemudian syirik akbar kita lihat di antaranya surah Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Misalnya naik pesawat goyang, berdoa, ya Allah, tolong kami, selamatkan kami, betul-betul ikhlas. Begitu sampai ke daratan, mendarat, hidup lagi seperti biasa, lupa mereka kepada Allah, kembali mereka mempersekutukan Allah. Syirik akbar. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu menghapus semua amal soleh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah Al-Quran, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kalau sampai mati tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Nanti akan kita kaji tentang taubatan nasuha. Nah, jadi perbuatan syirik ini menghapuskan amal soleh, makanya su'ul hisab dia. Hati-hati hamba-hamba Allah. Kemudian kita akan mengkaji peringkat yang kelima, yaitu muslim munafik. Setiap orang munafik pasti orang Islam, karena tidak ada orang kafir itu munafik, sebab mereka secara nyata menolak Islam. Jadi benar-benar kafir, benar-benar kafir mereka. Tapi orang munafik ini luarnya Islam. Boleh jadi luarnya itu penampilannya ustaz, kiai, ustazah, pejabat, seolah-olah Islami begitu. Tapi dalamnya munafik. Makanya di zaman Nabi itu orang munafik itu sholat berjamaah bersama-sama sahabat di Masjid Nabawi. Bercampur, namanya gembong munafiknya, namanya itu bagus, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu gembong munafik. Nah, jadi di zaman kita itu banyak. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk di sini. Makanya kita kaji di sini. Kalau mati munafik itu su'ul hisab nanti di akhirat. Namun tidak semua orang Islam itu munafik. Ada di antara orang Islam itu disebut dengan Islam kafah. Inilah harapan kita, muslim yang kafah, totalitas. Nah, munafikun ialah orang yang luarnya menampakkan keislaman, namun dalam hatinya menyimpan kekufuran atau ingkar dan kebencian terhadap Islam, terhadap umat Islam. Itu munafik dia. Tampaknya Islam tapi benci sama Islam. Benci sama umat Islam, itu munafik. Ini hamba-hamba Allah. Baik, ciri-ciri orang munafik dalam hadis. Pertama, berkata selalu dusta, ingkar dan khianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba.
apabila dia berbicara selalu berdusta. Jadi omongannya itu hoax, omongannya itu bohong, nggak ada yang benar, kebanyakan bohong. Yang pertama, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji selalu dia ingkari. Ya, janji begini ternyata tidak ada, janji begini ternyata tidak ada. Jadi janji terus, padahal dia ingkari terus janjinya itu. Itu ciri orang munafik. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianati. Diangkat jadi pejabat, dia khianati sumpah jabatan itu. Nah, ini namanya munafik. Sekali lagi, penampilannya Islam tapi dalamnya munafik. Ini dalam hadis. Jangan sampai kita seperti ini, suul hisab nanti di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, malas sholat isya, malas sholat subuh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sholatun, tidaklah ada sholat, asqala 'alal munafiqin, paling berat dirasakan atas orang munafik, minal fajri wal isya, daripada sholat subuh dan sholat isya. Jadi untuk menilai diri kita, apakah kita beriman atau ada penyakit munafik dalam diri kita, coba kita lihat sehari-hari sholat subuh dan sholat isya kita. Berapa kali kita subuh di awal waktu, berapa kali kita subuh berjamaah bagi laki-laki. Ya, disitulah nilainya. Kalau hampir tiap hari subuhnya terus kesiangan, itu berarti ada penyakit munafik dan itu harus diobati. Kalau tidak, ya Allah, bahaya nanti di akhirat. Bahaya. Ya, kecuali kalau kurang sehat. Ya, kalau kurang sehat lain masalah lah. Tetapi namanya masa tiap hari kurang sehat. Nah, ini berarti penyakit deh. Nah, berdoalah kita kepada Allah supaya kita dihindarkan dari penyakit munafik ini. Malas mau sholat subuh, malas mau sholat isya, berat rasanya. Kalau orang beriman tidak. Makanya untuk membedakan atau untuk mencari orang beriman, carilah di masjid atau di musola ketika sholat subuh. Tapi kalau mencari orang Islam, carilah di lapangan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu orang Islam. Tapi orang beriman itu di masjid sholat subuh. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Nah, kemudian di antara ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran, yang pertama, sumpahnya hanya sebagai perisai, ya, sebagai kedok. Itu orang munafik. Disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 2 dan ayat 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah orang yang telah mereka mereka kerjakan. Jadi orang-orang munafik itu berani sekali bersumpah, ya, bersumpah mudah sekali, tetapi dilanggar. Ini orang-orang munafik. Ya, seperti itu sifatnya. Nah, kemudian orang munafik itu selalu sombong. Disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka, ya. Dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyembunyikan diri. Jadi diajak kepada kebaikan mereka berpaling, diajak ngaji mereka menolak sambil menyembunyikan diri. Apaan ngaji sama siapa? Siapa ustadznya? Nah, itu seperti itu ciri orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita demikian. Nah, kemudian malas sholat, riya dan sedikit berzikir. Ini sholat 5 waktu malas. Disebutkan dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat yang di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Sudah azan, malas ya. Nanti dulu lah. Nah, seperti itu orang munafik, menunda-nunda sholat tanpa halangan. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau kita kan zikir astagfirullah, 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 assalam. Kalau dia tidak, Allahumma lantas jalan. Jadi tidak ada zikirnya habis sholat langsung kabur. Itu ciri orang munafik. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Berzikirlah habis sholat. Orang beriman. Baik, kemudian memilih orang kafir sebagai pemimpin. Nah, ini orang-orang munafik ini disebutkan dalam surah An-Nisa 138-139. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Orang munafik itu akan disiksa, dikerak api neraka, su'ul hisab. Siapa orang munafik itu? Lanjutan ayatnya. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Padahal sesungguhnya semua kekuatan hanya kepunyaan Allah. Jadi jelas dalam ayat ini disebutkan bahwa ciri orang munafik itu ketika memilih pemimpin, dia pilih pemimpin orang-orang kafir atau orang-orang yang bercampur dengan orang kafir. Ini kata Allah. Nah, terserah pilihan bagi kita. Mau jadi orang munafik silahkan, mau jadi orang beriman silahkan. Nah, ini hamba-hamba Allah. Semua kekuatan itu punya Allah, bukan punya manusia. Mereka merasa kuat, merasa menang, biarkan saja. Ada saatnya. Fir'aun kurang kuat apa? Hancur. Namrud kurang kuat apa? Hancur. Raja Abraha dengan sombongnya ingin menghancurkan Ka'bah, hancur semua. Ini hamba-hamba Allah. Oleh karena itu hati-hati kita. Baik, orang munafik itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan
dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Itu orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah kita. Jadi hati-hati hamba Allah. Baik, kita naik kepada peringkat yang keempat, yaitu muslim fasik. Menurut bahasa, fasik adalah keluar dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Keluar dari ketaatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 99 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik itu adalah mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, baik satu ayat maupun satu hadis mereka ingkari, itu namanya orang fasik, walaupun ngaku Islam. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi melupakan ajaran Allah, melupakan syariat Allah. Itu mereka orang-orang yang fasik. Walaupun aku di Islam. Orang munafik sama dengan orang fasik, kakak beradik ya. Munafik itu kakaknya, fasik itu adiknya. Kira-kira begitu. Dalam surah Taubah ayat 67 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang yang fasik. Sama saja. Makanya nanti mereka ini mengalami su'ul hisab, buruk hisab. Orang fasik dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqul 'adzaban nar wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Jadi sangat masuk neraka juga. Ini hamba-hamba Allah. Baik, mereka melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat, maka mereka akan merasakan su'ul hisab, buruk hisabnya. Tidak ada penilaian terhadap amal mereka. Kenapa? Amalan mereka hangus semua. Inilah muslim fasik, muslim munafik,
muslim musyrik, kemudian murtad dan kafir. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini yang sudah subscribe, like, and share, berikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kritik, saran, pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau lewat WA juga boleh. Dan untuk menyaksikan video-video sebelumnya silakan ketik Ustadz Arifin Purba Official di YouTube. Nah, insya Allah akan ketemu. Dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada part yang ketiga.